Bismillahirrahmanirrahim. Tentang kalimat thayyibah. Dari Anas radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun kecuali antara ia dengan Allah ada ijab, melainkan ucapan la ilaha illallah dan doa seorang ayah untuk anaknya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Mardawai. Dari Anas radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, tiada sesuatu pun kecuali antara ia dengan Allah ada ijab, melainkan ucapan la ilaha illallah dan doa seorang ayah untuk anaknya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Mardawai. Tanpa ijab maksudnya adalah segala sesuatu dapat dikabulkan oleh Allah SWT tanpa memakan waktu lama. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya sampai kepada Allah SWT, sehingga langsung kepada Allah SWT. Tertulis sebuah kisah mengenai seorang raja kafir yang sangat kejam dan penuh ambisi. Kebetulan ia mengalami kekalahan dalam pertempuran, sehingga tertawan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin ingin menghukumnya sampai balas dendam atas penderitaan yang telah ia berikan. Maka ia dimasukkan ke dalam sebuah kuali besar berisi air yang mendidih. Pada mulanya ia menyebut dan memohon bantuan kepada berhala. Tetapi ketika ia merasa hal itu tidak menolongnya, ia langsung memeluk Islam dan mengucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan seperti ini, keikhlasan dan semangatnya membaca kalimat ini jelas sekali, sehingga Allah SWT langsung mengirim bantuannya. Maka turunlah hujan yang sangat deras sehingga memadamkan kobaran api, dan periuk untuk merebus air itu pun menjadi dingin. Lalu datanglah angin topan besar yang menerbangkan raja, sehingga ia terdampar di sebuah kota yang penduduknya masih kafir. Raja masih menyebut kalimat tersebut dan orang-orang berkumpul di sekelilingnya dengan rasa takjub. Ketika mereka menanyai raja, maka diceritakanlah seluruh peristiwa itu, sehingga semua penduduk kota itu masuk Islam. Dari Itban bin Malik radhiyallahu Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena Allah pada hari kiamat nanti, kecuali akan diharamkan baginya neraka. Hadis Bukhari, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Dari Itban bin Malik anhu Rasulullah SAW bersabda, tidak akan datang seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata karena Allah pada hari kiamat nanti, kecuali akan diharamkan baginya neraka. Hadis Bukhari, Ahmad, Muslim, Ibnu Majah, dan Baihaqi. Barang siapa membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, api neraka diharamkan baginya. Menurut kaidah zahir masih ada ketentuan lain, yaitu dengan catatan ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Apa yang mampu memahaminya? Sebuah hadis menyatakan bahwa pada hari kiamat Allah berkata kepada seorang, kamu telah berbuat dosa ini dan itu. Setelah disebutkan dosa-dosanya, orang itu merasa dirinya pasti akan binasa karena dosa-dosanya. Namun Allah SWT berfirman, ketika di dunia aku menutupimu, maka hari ini pun aku menutupimu. Aku mengampuni dosa-dosamu. Banyak sekali hadis yang bernada demikian, sehingga tidak heran jika ahli zikir pun akan diperlakukan seperti itu. Nama Allah pun penuh dengan keberkahan, maka bacalah sebanyak-banyaknya. Jangan bosan dalam bacanya. Betapa beruntung orang yang memahami keberkahan kalimat suci ini, sehingga ia menghabiskan umurnya untuk membacanya. Yahya bin Tal'ah
bin Abdullah meriwayatkan, suatu ketika terlihat Tol'ah bersedih. Maka orang-orang bertanya, mengapa kamu bersedih? Ia menjawab, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku mengetahui sebuah kalimat yang tiada seorang hamba pun yang bacanya pada saat menjelang matinya, kecuali akan Allah menghindarkan darinya segala penderitaannya dan wajahnya akan bersinar. Dan ia akan melihat apa yang menggembirakannya. Namun aku belum sempat bertanya kepada beliau, kalimat apakah itu, hingga beliau wafat. Umar berkata, sesungguhnya aku mengetahui kalimat itu. Ia menyebut, apa itu? Ia berkata, aku tidak mengetahui sebuah kalimat pun yang lebih agung daripada kalimat yang beliau memerintahkan pamannya dengannya, yaitu la ilaha illallah. Tol'ah berkata, demi Allah itulah kalimatnya. Demi Allah itulah kalimatnya. Arsyad Baihaqi. Melalui hadis-hadis Nabi SAW dapat dipahami bahwa kalimat Thaibah mengandung nur dan sumber kebahagiaan. Di dalam Al-Munabihat, Ibnu Hajar meriwayatkan dari Abu Bakar, kegelapan itu ada 5 dan cahayanya pun ada 5. 1. Cinta dunia adalah kegelapan dan cahayanya adalah takwa. 2. Perbuatan dosa adalah kegelapan dan cahayanya adalah taubat. 3. Kubur adalah kegelapan dan cahayanya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 4. Akhirat adalah kegelapan dan cahayanya adalah amal soleh. 5. Sirat adalah kegelapan dan cahayanya adalah keyakinan. Rabi'ah Al-Adawiyah rahmatullahi adalah seorang waliullah yang termasyhur. Ia terkenal tidak pernah tidur malam, sibuk beribadah kepada Allah SWT. Pada suatu ketika saat fajar shadiq terbit, ia tidur sebentar dan bangun sesaat sebelum salat subuh. Lalu ia sangat menyesal dan memaki dirinya, sampai kapan kamu akan tidur terus, padahal sudah dekat kuburmu, dan di sana kamu akan tidur terus sampai ditiup sangkakala. Menjelang ajalnya, ia berpesan kepada pelayannya agar mengkafani dengan pakaian yang selalu dipakainya untuk sholat tahajud. Seraya berpesan dengan, jangan sampai orang lain mengetahui kematianku. Wasiatnya pun dilaksanakan. Lalu palanya melihatnya di dalam mimpi bahwa ia dalam keadaan baik dan berpakaian sangat indah. Palanya bertanya, dari manakah kapan buruk yang menutupi jenazahmu? Jawabnya, kain itu dilipat dan diletakkan bersama amal perbuatanku. Kata palanya, nasihatilah aku. Ia berkata, berzikirlah engkau kepada Allah sebanyak-banyaknya, kelak engkau akan dikagumi di kuburmu. Allah, Abbas baca itu kan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah SWT dan berkata untuk menyampaikan benda ini. Amin.